Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Formulasi Gel Senyawa 7-oksobutilnarigenin sebagai zat antibakteri pada infeksi MRSA. Di sini kami beranggotakan Fazarin Dwi Hartanti Putri, Naura Reni Rahma Putri, dan Francisca Tania Adelia. Infeksi MRSA merupakan sebuah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik golongan metisilin dan antibiotik turunan beta-laktam. Dari infeksi ini timbul bermacam-macam infeksi lain dari berbagai bagian tubuh, contohnya infeksi kulit maupun jaringan lunak seperti gambar di samping. Terlihat infeksi yang terjadi pada bagian kulit di mana infeksi ini menyebabkan luka terbuka pada penderitanya. Hal ini disebabkan oleh bakteri S. aureus yang resisten terhadap antibiotik, padahal antibiotik merupakan obat untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Hal ini akan beresiko mempengaruhi jalannya prosedur medis. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali cenderung akan meningkatkan resistensi bakteri yang awalnya sensitif. Beberapa survei di Indonesia dan luar negeri menemukan bahwa antibiotik beta-laktam merupakan antibiotik yang paling banyak diresepkan sehingga bakteri telah resisten terhadap antibiotik tersebut. Kemudian dari hasil penelitian Hilda dan Beriana pada tahun 2015, resistensi Staphylococcus aureus terhadap berbagai jenis antibiotik ditemukan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 79,5% isolat dilaporkan resisten terhadap antibiotik penisilin, 34,5% resisten terhadap antibiotik gentamicin, dan 33,3% resisten terhadap antibiotik ciprofloxacin. Menurut data WHO tahun 2019, resistensi antibiotik diperkirakan mengakibatkan 700.000 kematian di seluruh dunia. WHO mengingatkan bahwa jika tidak ada tindakan yang diambil, resistensi antibiotik diperkirakan akan mengakibatkan sekitar 10 juta kematian secara global setiap tahunnya pada 2050 yang akan datang. Adanya resistensi pada antibiotik dapat mengancam keselamatan jiwa dari pasien. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik secara bijak dan tepat perlu diterapkan dalam terapi pengobatan. Selain itu, menjaga kebersihan menjadi salah satu langkah untuk mencegah infeksi MRSA. Kemudian literasi yang kami dapat bahwasanya senyawa 7-oksobutilnarigenin dapat bermanfaat sebagai antibakteri untuk mengobati infeksi MRSA. Senyawa ini merupakan senyawa bioaktif flavonoid turunan dari senyawa narigenin yang diperoleh dari buah tomat maupun buah anggur. Dilihat dari hasil penelitian Lee dan kawan-kawan pada tahun 2013, pada tabel menunjukkan kadar hambat minimum beberapa flavonoid. Terlihat bahwa senyawa 7-oksobutilnarigenin memiliki KHM yang lebih rendah dari flavonoid quercetin maupun flavonoid narigenin terhadap aktivitas infeksi MRSA. Apabila suatu senyawa yang memiliki kadar hambat minimum semakin kecil, maka senyawa tersebut memiliki potensi antibakteri yang semakin tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa senyawa 7-oksobutilnarigenin memiliki potensi yang tinggi daripada kedua senyawa pembanding terhadap infeksi MRSA. Oke, di sini saya akan melanjutkan rekan saya, Fazarin, untuk menyampaikan mengenai metode penulisan. Di sini kami melakukan studi literatur terhadap beberapa jurnal dan artikel yang terkait. Ada 5 tahapan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu penentuan judul, yang kedua studi pustaka, yang ketiga penentuan topik, yang keempat penulisan gagasan, dan yang kelima yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya, terkait formulasi, sudah disebutkan sebelumnya, senyawa 7-oksobutilnarigenin mempunyai potensi yang dapat dikembangkan sebagai antibakteri pada MRSA. Karena potensi tersebut, maka diperlukan suatu formulasi sediaan yang tepat. Formulasi sediaan yang dipilih yaitu gel, karena gel mempunyai kandungan air yang tinggi, sehingga dapat merubah permeabilitas jaringan tanduk menjadi lebih permeabel terhadap bahan obat atau bahan zat aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan ekstraksi zat aktif menggunakan metode maserasi. Setelah diperoleh zat aktif narigenin, kemudian dilakukan sintesis senyawa narigenin menjadi senyawa 7-oksobutilnarigenin. Untuk pembentukan basis gel digunakan gelling agent, di sini digunakan Acupec HV505 yang ditambahkan dengan Aquades sebagai fasa air, kemudian dipanaskan di magnetic stirrer pada suhu 70 derajat Celcius
Ditambahkan dengan pembentuk massa gel atau emulsifier, di sini digunakan triethanolamin. Zat aktif dimasukkan kepada campuran dan ditambahkan dengan propilen glikol sebagai humektan yang mampu mempertahankan kandungan air pada sediaan gel. Penambahan gliserin di sini berfungsi sebagai humektan pada kulit, supaya saat gel diaplikasikan pada kulit memberikan efek yang lembut. Untuk mempertahankan sifat fisika kimia dari gel tersebut, maka digunakan metilparaben sebagai pengawet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem penghantaran obat dan mekanisme kerja obat. Sediaan gel akan mempengaruhi permeabilitas jaringan tanduk menjadi lebih permeabel terhadap zat aktif sehingga meningkatkan permeasi bahan tersebut. Zat aktif kemudian akan dilepaskan dari basis gel karena adanya perbedaan polaritas antara basis dan juga zat aktif itu sendiri. Zat aktif yang telah dilepaskan dari basis gel kemudian akan menuju ke tempat aksi obat, yaitu pada bakteri MRSA. Mekanisme kerja obat tersebut dipengaruhi oleh adanya gugus 5,7 dihidroksilase sinten A dalam struktur flavonol. Hal tersebut dimungkinkan dapat menginhibisi sintesis asam nukleat, struktur fungsi membran sitoplasma, dan metabolisme energi pada bakteri MRSA. Adapun keunggulan dari produk ini antara lain, yang pertama, lebih poten jika dibandingkan dengan flavonoid lain karena memiliki nilai KHM yang lebih rendah. Yang kedua, memiliki daya sebar yang baik pada kulit. Yang ketiga, tidak mengiritasi kulit sehingga aman apabila digunakan. Yang keempat, memanfaatkan bahan alam yang potensial dan melakukan modifikasi struktur. Dan juga merupakan suatu sediaan topikal yang efektif terhadap pertumbuhan bakteri MRSA. Sehingga dapat disimpulkan, yang pertama, formulasi gel senyawa 7-oksobutyl naringenin sebagai antibakteri pada infeksi MRSA menggunakan basis Acupet HV505, PEA dipaki 0,12 hingga 0,18%, propilen glikol 5 gram, gliserin 0,5 gram, aquades, dan juga senyawa 7-oksobutyl naringenin. Yang kedua, senyawa 7-oksobutyl naringenin merupakan senyawa turunan flavonoid naringenin yang memiliki aktivitas antibakteri yang tinggi sehingga berpotensi menyembuhkan infeksi MRSA. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.